penetapan campuran NaOH dengan natrium karbonat ya. NaOH dan dengan Na2CO3. Campuran NaOH dan Na2CO3 dapat dititrasi dengan larutan standar HCl. Kenapa sih kok sampai seperti itu ya? Karena NaOH itu bisa menyerap CO2 dari udara. Sehingga untuk mengetahui kemurnian ya, atau mungkin nanti sudah campur dengan natrium karbonat, bisa dilakukan dengan cara titrasi ya. Terjadi 2 titik ekivalen. Pada titik ekivalen pertama, yaitu reaksi antara NaOH dan HCl ya, akan terbentuk NaCl dan H2O. Sedangkan reaksi lainnya selain NaOH ya, NaOH-nya ini nanti selesai ya. Jadi pada titik ekivalen 1 NaOH dititrasi dengan HCl sudah selesai habis ya. Itu pada titik ekivalen pertama. Sedangkan reaksi yang kedua adalah Na2CO3 plus HCl menghasilkan NaHCO3 plus NaCl. Jadi hanya separuh. Na2CO3-nya hanya tertitrasi separuhnya ya untuk titik ekivalen 1. Di sini pH-nya adalah 8,31. Digunakan indikator phenolphthalein. Begitu ya. Jadi pada titik ekivalen pertama separuh dari Na2CO3 tertitrasi di titik ekivalen pertama. Kemudian titik ekivalen kedua itu titrasi NaHCO3 dengan HCl menghasilkan NaCl plus H2CO3. pH-nya adalah 3,84. Di sini digunakan indikator jingga metil. Jadi nanti untuk penentuan campuran NaOH dan Na2CO3 itu digunakan 2 indikator ya. Untuk titik ekivalen 1 digunakan PP, yang kedua digunakan jingga metil. Nah, apakah bisa gitu ya? Bagaimana cara kerjanya mereka ya? Misalnya seperti ini. Di dalam larutan itu terdapat NaOH dan Na2CO3. Kemudian kita tambahkan indikator PP. Ya. Berarti apa warnanya? Basah kan? Berarti warnanya merah ya. Waktu ditambahkan PP merah. Kemudian dititrasi dengan HCl ya. Dititrasi dengan HCl. Sampai PP tepat hilang ya, warnanya tepat hilang ya. Jadi di situ dibutuhkan A mililiter HCl ya. Terus ini PP berubah, artinya indikator PP yang awalnya merah berubah menjadi tepat tidak berwarna ya. Karena awalnya kan basah menjadi lebih asam. Nah, ini dibutuhkan A mililiter HCl. Kemudian yang tertitrasi adalah NaOH dan setengah ya, separuh dari Na2CO3 ya. Berikutnya baru nanti yang titrasi adalah NaHCO3 ini ya, dengan menggunakan indikatornya ditambahkan indikator jingga metil ya. Jadi kan tidak mempengaruhi warna ya. Jadi PP-nya sudah nggak ada warna. Kemudian kita tambahkan jingga metil atau metil jingga. Kemudian untuk jingga metilnya warnanya berubah itu dibutuhkan B mililiter HCl. Ini artinya volume HCl yang digunakan untuk menetralkan NaHCO3 menjadi NaCl dan H2CO3. Terus kemudian pertanyaannya, apakah A ini selalu volumenya lebih banyak daripada B? Iya, ya jadi untuk A itu volumenya selalu lebih besar daripada B. Selalu lebih besar daripada B. Kemudian untuk volume untuk titrasi NaOH berapa ya? Berarti A min B. Ya, jadi untuk menetralkan Na2CO3 menjadi yang sampai terakhir ini, maka dibutuhkan 2B. Ya, Na2CO3-nya untuk titrasi total Na2CO3 dibutuhkan 2B. Ya. B yang pertama itu bercampur dengan waktu titrasi dengan untuk NaOH, B berikutnya itu sendirian.
ya volumenya. Saya dipahami ya. Dan A ini selalu volumenya lebih besar daripada volume B. Ini animasinya sudah. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, kita punya larutan NaOH dan ya campuran dengan Na2CO3. Kita beri indikator PP. Volumenya biasanya ya kayak volume titrasi biasanya, misalnya 10 mili ya. Kemudian kita lakukan titrasi, kita beri PP dulu ya, jadi warnanya merah. Kemudian kita lakukan titrasi dengan HCl sampai warna merahnya berubah, artinya berarti sampai tepat tidak berwarna. Nah, di situ yang tertitrasi adalah NaOH semuanya plus setengah dari Na2CO3. Ya, setengah dari Na2CO3. Dan volume A ini pasti lebih besar daripada volume B. Ya, kemudian titrasi yang kedua, ya setelah berubah warna, kita beri jingga metil. Kemudian kita lakukan titrasi sampai jingga metil berubah. Ini butuh volume B mililiter. Berarti berapa volume yang digunakan untuk titrasi Na2CO3 keseluruhan? Berarti kan 2B. Ini B yang di sini, kemudian B yang satu di mana? Di sini. Ya, bersama-sama untuk menitrasi NaOH. Kemudian volume NaOH berapa? A min B. Bisa ya? Jadi volume HCl untuk NaOH adalah A min B mililiter. Volume HCl untuk titrasi Na2CO3 adalah 2B. Ya. Kemudian nanti dihitung itu nanti NaOH-nya berapa, ya kalikan MR dan seterusnya. Dikalikan MR-nya Na2CO3 dan seterusnya. Kemudian penetapan campuran NaHCO3 dan Na2CO3. Titik ekivalen 1 adalah HCl yang digunakan untuk titrasi separuh dari Na2CO3 menjadi NaHCO3 plus NaCl. Separuh berikutnya adalah titrasi berikutnya, titik ekivalen kedua adalah separuh dari ini ya, plus ini sendiri. Ya, plus ini. Jadi totalnya NaHCO3 berasal dari dua sumber. Yang pertama dari aslinya ini, yang kedua dari hasil ini. Ya, sehingga ini nanti dibutuhkan volume lebih banyak. Ya, berbeda dengan yang pertama tadi. Ya, itu yang banyak A, kalau ini yang banyak B volumenya. Ya, indikator PP ya. Pertama kita beri indikator PP, kemudian kita lakukan titrasi dengan HCl. Ternyata butuh A mililiter. Berikutnya ini kan dari merah menjadi tepat tidak berwarna ya. Jadi keberadaan PP sudah tidak mengganggu lagi ya dengan adanya penambahan indikator jingga metil. Kemudian dilakukan titrasi lagi, dibutuhkan B mililiter. Dan B ini selalu lebih besar daripada A. Kalau B ini selalu lebih besar daripada A, maka campurannya adalah natrium karbonat dan natrium bikarbonat. Kalau tadi kan volume A-nya lebih banyak. Maksudnya volume A itu untuk PP yang berubah. Itu tadi lebih banyak. Kalau itu lebih banyak, maka campuran NaOH dan Na2CO3. Kalau ini lebih kecil, maka campuran Na2CO3 dan NaHCO3. Ya, kemudian berapa volume yang digunakan untuk titrasi Na2CO3 ya. Ya, Na2CO3 berarti volumenya adalah 2A ya. Ini tadi kan hanya separuhnya. Kemudian separuhnya lagi ada di sini. Ya, berarti 2A. Kemudian yang untuk titrasi NaHCO3 adalah B min A. Maksudnya NaHCO3 itu yang ini. Itu adalah B min A. Tentunya ya B ini dikurangi A. Yang dikurangi A ini. Ya. Bisa ya dipahami ya. Kemudian nanti setelah tahu volumenya ini, maka kita tetap nanti V1N1, V2N2.
kemudian diubah menjadi persen, ya. Bahkan ini bisa sampai persen berat per berat. Nanti kalau misalnya ditimbang, ya. Kalau sampelnya ditimbang, maka bisa diperoleh berat per berat. Contoh soal, sebanyak 1,2 gram cuplikan yang mengandung campuran garam NaHCO3 dan Na2CO3 dilarutkan dalam air. Kemudian larutan yang terjalin dititrasi dengan HCl 0,5 N. Mula-mula menggunakan PP, kemudian jingga metil. Apabila banyaknya volume yang digunakan untuk menghilangkan warna dari indikator PP adalah 15 mili dan untuk indikator jingga metil adalah 22 mili, hitunglah berapa persen beratnya banyaknya komponen-komponen tersebut. B. Apabila banyaknya volume larutan campuran adalah 50 ml, berapa normalitas Na2CO3 dan NaHCO3. Ya, ini sudah sangat jelas sekali kalau campuran NaHCO3 dan Na2CO3, volume untuk mengubah PP ya, itu 15 mili atau lebih sedikit daripada untuk mengubah jingga metil ya. Jadi ini A, ini B, seperti itu ya. Jawab Na2CO3 sama dengan 2 kali 15. Ya, 2 kali 15 kali 0,5 miligrek. Ya, jadi ini semua langsung dititrasi. Jadi tidak diambil 10 mili, tidak begitu. Jadi nanti ketemunya langsung miligram ekivalen. Kemudian dari miligram ekivalen baru diubah menjadi milimol ya. 2 ya, 2 dari mana? Nah, ini tadi 2 kali A ya. 2 kali 15 kali 0,5 sama dengan 15 miligrek sama dengan 7,5 milimol ya, karena ini berasam 2 ya. Berarti separuhnya ya, miligrek ke milimol separuhnya. 106 kali 7,5 miligram ya, ini mR-nya 106, ketemunya miligram. Ini 795 per 1200 ya, karena nimbangnya tadi segitu ya, 1,2 ya, berarti 1200 miligram ya, kali 100%, ketemu 66,25%. Ini sudah persen berat per berat. Jadi banyaknya Na2CO3 adalah 66,25%. Kemudian berapa NaHCO3? NaHCO3 adalah B-A ya. B-A kali 0,5, 3,5 miligram sama dengan 3,5 miligram mol ya. Ini satu ya, karena hanya nanti yang ditukar hanya satu ya. Kalau ini kan 2. Berarti 84 kali 3,5 miligram sama dengan sekian ya, dihitung supaya. Jadi banyaknya garam NaHCO3 adalah 24,50. Ya, nanti tolong ini dimasukkan ya angkanya ya, latihan. Dalam 50 ml larutan campuran, banyaknya Na2CO3 sama dengan 15 mg ekivalen. Normalitas larutan adalah 15 per 50. Ya, ini volumenya 50 sama dengan 0,3 normal. Dalam 50 ml larutan campuran, banyaknya NaHCO3 adalah 3,5 mg ekivalen. Normalitas larutan adalah 3,5 per 50 sama dengan 0,07 normal. Penetapan titrasi asam basa. Analisis anorganik misalnya analisis alkalinitas, asidinitas, dan CO2 bebas dalam air dan air limbah. Kemudian untuk analisis organik misalnya penentuan kadar protein secara kedal ya. Jadi ini maksudnya penerapan titrasi asam basa. Jadi gunanya apa sih gitu ya kalau diterapkan ya. Nah ini contoh-contoh ya, unsur N, S, C, HCl, F ya. Kemudian dibebaskan sebagian NH3, SO2, CO2, HCl, SiH4 ya. Nah ini titrasinya ya.
Kemudian untuk fungsi ada ester, ada karbonil, alkohol. Ya, untuk titrasi seperti ini baca sendiri aja. Soal-soal latihan ya, coba dikerjakan. Selamat belajar.